Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Suara Hati, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang melaksanakan umroh adalah tamu-tamu Allah. Barang siapa yang memohon kepada Allah, maka akan dikabulkannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, akan diampuninya. Muhandis Wisata mengadakan paket umroh bersama Dhani Gumilar pada tanggal 19 November 2023. Mari kita sama-sama melakukan perjalanan suci ini, mengunjungi Baitullah bersama Muhandis Wisata. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah bahwa yang tadinya akan membantukan dari ini adalah Kang Erwin, ya, ketua angkatan kita. Mas ini kemarin beliau nyapri ke kita, ternyata karena serangan Kang Eri, ya, Kang Eri kena mampu dia katanya. Saya berobat usaha, saya ke dokter, dan sampai pagi ini kabar terakhir kita doakan ya, Kang Eri masih terapi, mudah-mudahan dia akan usahakan sejauh ini kalau sehat akan hadir di pengadilan, ya. Inilah realitanya Kang Dedi, ya, dengan sebuah momen acara yang namanya reuni atau halal bihalal. Saya minta kepada teman-teman kita berkhidmat dalam satu jam ini. Judul dari acara ini adalah muhasabah, introspeksi diri. Setiap saat, setiap waktu, tadi dalam saya yang dari setiap saat, setiap waktu kita harus selalu ingatnya dalam perspektif apa? Ingat istri kita, ingat anak kita. Tapi yang paling penting adalah kehadiran kita. Ingat, ya, sang pemilik alam semesta menghadirkan tengah-tengah ke ruangan kantor dia ini atas izin dari Doi. Dan sekarang dari, ya, kita hari ini bukan soal penceramah, tapi yang kita sebenarnya fokus dari sahabat, ya. Intinya saya akan belajar banyak teman-teman dari sebuah perjalanan, bukan menggurui juga ya, adanya kita di sini sama-sama. Jadi teman-teman berkhidmat satu jam, fokus terhadap muhasabah ini. Kita introspeksi apa yang sudah kita dapatkan selama sekian tahun kita bersama-sama dalam tanda kutip. Sudah tahu sih 25 ya, 28 ya. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang baru ada di sini. Dan insya Allah Kang Dedi akan bersama-sama kita dalam satu jam ke depan. Mohon izin kepada teman-teman semua, kita berkhidmat fokus pada muhasabah, introspeksi diri kita. Maka Kang Dedi, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul waqil amin. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Segala puji serta syukur hanya milik Allah, pemilik seluruh sekalian alam, yang sudah mengizinkan kita, yang sudah melimpahkan karunia nikmat kepada kita semua hari demi hari. Role model kita dalam kehidupan di dunia dan insya Allah di akhirat, Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada kedua panitia hatur nuhun. Ini adalah akses luar biasa, namanya saja akses 87. Saya bertanya kepada Mas Bukang, itu akses itu apa? Angkatan sukses katanya. Masya Allah. Jadi semoga ini adalah angkatan yang sukses tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat sebagai angkatan yang sukses. Saling bahu-membahu dalam mengingatkan, dalam ketaatan dan kebaikan, dalam kesabaran. Angkatan ini memang menjadi angkatan yang sukses di dunia dan akhirat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akan tetapi baik, satu karunia Allah yang diberikan khusus kepada manusia. Kenapa yang biasanya kita diarahkan untuk punten? Saya juga sebagai musisi gitu ya, yang sudah berjalan 35 tahun sampai hari ini, dan saya masih sebagai penyanyi aktif. Kenapa biasanya kita panitia itu menghadirkan hura-hura aja, wah gembira-gembira aja, jojing-jojing, setelah itu pulang ke rumah nggak pulang lagi gitu ya. Tetapi kenapa momen sekarang ini kita pengen muhasabah, kita pengen menelisik ke dalam diri hati kita sendiri. Sudahkah akal ini dipergunakan sebagaimana mestinya? Tadi akal ini ulil albab, Allah membahasakannya sebagai ulil albab, orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Akal itu diberikan hanya kepada manusia, makanya kalau kita sekarang mengaku sebagai manusia, tentu saja kita juga memiliki akal. Dan akal itulah yang harus kita pergunakan sesuai dengan keinginan yang memberinya. Sebagai wujud kita, rasa syukur kita kepada yang memberinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ini menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah ada beberapa fungsi akal. Di antaranya bahwa akal ini sebagai sarana untuk memahami ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, dengan akal ini, ilmu pengetahuan dan amal menjadi lengkap. Kalau tidak ada akal, kita hanya belajar saja terus ya, seperti yang sudah kita lakukan. Apa bedanya akal dengan kepintaran, dengan kecerdasan? Tentu saja berbeda. Kecerdasan secara terstruktur dibuat untuk orang itu mengerti, pintar dalam sesuatu bidang saja. Misalnya kita sudah berapa? Ada yang 18 tahun sekolah di sekolah formal, terus di sekolah membuat kita pintar matematika, pintar IPA, pintar dan segala. Tetapi apakah kita termasuk orang-orang yang bisa mempergunakan akalnya dengan baik? Belum tentu. Karena akal ini ada ada kiat-kiat khusus untuk bisa mempergunakannya dengan baik. Itu tadi mengatakan itu tadi sebagai sarana untuk memahami ilmu. Kemudian akal juga sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Kita bisa memahami kebenaran karena saat kita menggunakan akal kita untuk menelisik apakah kebenaran itu benar-benar sebuah kebenaran atau hanya kebenaran yang dibuat-buat. Dan kebenaran yang hak hanya milik Allah. Yang selanjutnya akal itu sebagai sarana untuk berpikir. Kita bisa berpikir seperti tadi, kita sekolah selama 18 tahun, mungkin ada yang 23 tahun sampai S2, S3 gitu ya. Nah, kalau kita tidak memiliki akal, tentu kita tidak bisa berpikir mengikuti segala sesuatu kurikulum yang diwajibkan. Dan selanjutnya akal itu sebagai sebagai pencegah bagi manusia, bagi orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Akal ini juga sebagai pencegah supaya tidak melakukan segala sesuatu hal yang tidak diridhoi, tidak diinginkan, tidak diizinkan oleh Allah. Akal juga sebagai sebagai sarana untuk sarana untuk mencegah, dan sarana ini sebagai alat kendali akal ini. Bagi orang-orang mukmin, setiap segala sesuatu ada kendalinya, dan kendali orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman adalah akal. Segala sesuatu memiliki keutamaan, dan keutamaan orang-orang beriman adalah akalnya, terdapat pada akal. Dan ini yang paling penting, bahwa akal ini adalah syarat pentaklifan. Syarat taklif itu adalah kewajiban pembebanan syariat kepada orang-orang yang berakal. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, pena diangkat dari anak kecil yang belum balik,
yang belum mimpi basah, dan orang-orang yang tidur sampai dia bangun, juga orang-orang gila sampai dia tersadar kembali, sampai dia memiliki akalnya. Nah, karena ini momen muhasabah, mari kita lihat apakah kita termasuk di tiga golongan ini. Tentu saja kita bukan anak kecil yang belum mimpi basah, kita bahkan sudah bisa membuat anak kecil ya. Nah, berarti artinya taklif itu, pembebanan itu berlaku untuk kita. Ketentuan-ketentuan syariat berlaku untuk kita. Kalau kita tidak melakukannya, artinya berdosa. Apakah kita orang yang tertidur? Tentu saja tidak. Kita sekarang sedang bangun. 2/3 kehidupan kita digunakan saat kita bangun. Seperti kehidupan kita, misalnya hampir saja 24 jam ya. Kita tidur paling pol-polnya 8 jam. Saya yakin kalau di usia segini paling juga tidur 3-4 jam sudah cukup ya. Karena bangun di sepertiga malam, insyaallah, amin. Nah, terus lagi apakah kita orang gila? Tentu saja tidak. Karena kita tidak mau disebut orang gila. Artinya bahwa kita ini memang dibebani oleh syariat, segala sesuatu yang ada pada diri kita, penglihatan kita, pendengaran kita, kelakuan kita, pikiran kita dan sebagainya akan tiba masa hisab nanti di yaumil akhir. Segala sesuatu, seorang hamba tidak akan pernah bergeser kedua kakinya sebelum 4 perkara dipertanyakan pada masyarakat nanti oleh Allah. Itu adalah umurnya. Umurnya dipergunakan untuk apa selama hidup di dunia ini, umurnya. Yang kedua adalah hartanya. Dari mana harta yang kau miliki ini dan untuk apa harta itu dipergunakan? Itu akan dipertanyakan sama Allah. Yang selanjutnya adalah lelahnya, capeknya badan ini dipergunakan untuk apa? Dan selanjutnya yang keempat adalah ilmunya. Ilmunya sudah diamalkan atau belum? Jadi saat itu dipertanyakan sama Allah pada masyarakat nanti, apakah kita bisa menjawabnya? Tentu saja yang berbicara nanti bukan kita. Kita yang berakal tadi itu, kita bisa ngakalin kalau dunia ya, akal ini untuk ngakalin gitu. Tetapi nanti di sana tidak bisa lagi kita mempergunakan akal kita. Tapi itu adalah track record kita, apa digital history kita akan tampil nanti semuanya kepada masyarakat. Makanya kalau kita tidak bisa memiliki bekal yang baik untuk nanti, itu saja kita akan menjadi orang-orang yang berada dalam kesulitan. Akal itu tidak bisa berdiri sendiri. Akal itu kalau dibiarkan saja liar tanpa kendali, kita hanya akan menjadi orang-orang yang tersesat. Akal itu ibarat mata. Mata kita bisa berfungsi dengan baik kalau ada cahaya. Coba kita dalam ruangan yang gelap gulita dan di depan kita ada gelas atau ada benda-benda apapun di depan kita, tetapi ruangan ini gelap sama sekali. Tentu saja kita tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Begitulah akal. Saat akal mendapatkan cahaya, maka akal itu bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan yang memberikan akal kepada kita. Cahaya apa itu? Cahaya iman dan cahaya Al-Quran. Masya Allah, tadi tetehnya luar biasa memberikan tilawahnya tadi, sungguh mengena dalam konteks hari ini gitu ya. Halal ini tadi wassalamu ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah atas ampunan Allah. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang Nah, dalam konteks tadi itu akal, kita ingin saat kita hidup sebagai orang-orang yang berakal, dan saat kita mati nanti, kita yang menyelamatkan kita hanya ada iman dan amal soleh. Dan saya yakin tadi disebutkan sahabat saya Kang Angka Budiman dan Kang Abdi, mereka sudah tidak lagi dibebani seperti Allah membebani kita orang-orang yang hidup. Insya Allah mereka husnul khotimah, sudah mati dalam keadaan membawa iman dan amal soleh, dan mereka jauh lebih tenang kehidupannya. Jangan dikira mereka mati dan tidak ada di sekitar kita gitu, tetapi mereka melanjutkan kehidupannya di kehidupan yang lain, di kehidupan akhirat gitu ya, di kehidupan selanjutnya yang tentu saja kita sedang menunggu giliran.
Nah, saat kita menunggu giliran ini, apakah kita sudah siap? Tentu saja tidak akan pernah ada yang siap. Padahal setiap hari 70 kali malaikat itu mendatangi kita. Ya Allah, sudah saatnya belum? Belum. Ya Allah, sudah saatnya belum? 70 kali. Tidak pernah bosan, setiap hari mengunjungi kita, mendatangi kita. Apakah kita sudah saatnya dicabut nyawa kita? Kalau misalnya dari itu kita tidak bisa tahu apakah datang yang ke-30 kalinya, datangnya yang ke-40 kalinya, atau bahkan datang yang ke-3 kalinya saat kita dicabut nyawanya, dan kita tidak bisa siap dengan itu. Selain kita mempersiapkannya dengan mempergunakan akal kita yang dibimbing oleh iman. Karena orang-orang yang selamat adalah hanya orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh. Seperti selalu di alladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh manusia itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi ingat, mereka itu dalam keadaan hina kecuali orang-orang yang memiliki iman dan memiliki amal soleh. Maka bagi mereka adalah pahala yang tidak pernah putus-putus, ajrun, tidak pernah putus pahalanya. Nah, jadi mari kita sama-sama mentadaburi ayat tersebut, gitu ya, bahwa tadi Allah menyebut kita sebagai ulil albab. Ya Allah, ulil albab itu siapa? Kelanjutannya adalah alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Intinya, dalam segala keadaan, dalam segala profesi kita, dalam segala tindak tanduk kita, yang kita ingat hanya Allah. Orang-orang yang selalu biasa mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Saat hati tenang, melakukan segala sesuatu, tindak tanduk kita, pengambilan keputusan, mengambil segala sesuatu pilihan, tentu saja Allah akan membimbing kita. Saat Allah membimbing kita, tidak akan pernah salah. Segala keputusan yang diambil pasti yang terbaik untuk kita. Dan segala yang diberikan kepada kita, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia dari semua ciptaan Allah. Artinya segala sesuatu yang diberikan kepada kita, kalau kita orang-orang berakal, yang akalnya dituntun oleh iman, tidak ada akan pernah yang sia-sia. Semuanya ada artinya, semuanya yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, pada suatu masa, sebagai orang yang bergerak di entertainment, saya lengah. Saya sempat terbuai, saya sempat lamai dengan akal saya itu. Akal saya dipergunakan hanya untuk kepentingan dunia saja, hanya untuk kepentingan sesaat saja. Padahal sesungguhnya kata Allah, hari akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, nah itu yang mudah, kesehatan yang luar biasa. Saya bisa tampil, orang itu bisa tertarik dengan penampilan kami, siapa aja, karena kami muda. Kalau sekarang kami juga tidak semenarik dulu ya. Kembang jambu sudah tumbuh di mana-mana, sudah terlihat di akar gigi ini, gitu ya. Nah, itu membuat kurang menarik gitu bagi orang-orang di entertainment. Tetapi saat muda dulu kami dititipi usia muda dan kesehatan, luar biasa. Segala sesuatu yang kami katakan menjadi patokan, menjadi kiblat anak-anak muda pada waktu itu, gitu ya. Dan terus titipan selanjutnya apa? Kami dititipi ilmu. Tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa memainkan musik,
bisa menulis lirik, bisa mengkomposisikan sebuah lagu yang berisi lirik dan aransemen musik gitu ya, dan bisa menggugah, bisa menggerakkan hati orang untuk menyukainya. Dan itu tidak sembarang orang. Jadi Allah menitipkan ilmu kepada kami untuk bisa kami berprofesi di bidang musik. Selanjutnya kami dititipi dengan kedudukan, dengan karya-karya kami itu kedudukan kami diangkat. Luar biasa, yang tadinya kami dari Bandung sebagai usda, ya, utusan daerah pergi ke Jakarta, bukan siapa-siapa, tetapi setelah kami punya karya hasil dari mudahnya kami, ilmu yang dititipkan oleh Allah, kami membuat lagu, orang-orang mulai mengenal kami. Oh ini Javajar, oh ini penyanyinya Javajar. Siapa namanya? Namanya juga tak tahu. Nama kami tidak dikenal, tetapi Javajarnya itu yang tersemat di dalam nama-nama kami. Oh ini penyanyinya Javajar itu, penyanyinya Javajar. Oh ini pemain gitarnya Javajar, pemain bassnya Javajar. Kedudukan dititipkan sama Allah kepada kami, sehingga kami pun diangkat kedudukannya. Saat orang-orang lain ngantri untuk masuk ke dalam restoran gitu ya, atau tempat-tempat umum lainnya, kami mengantri, terlihat sama doorman itu, kami nggak usah ngantri, masuk aja langsung. Masuk ke restoran juga, restorannya memang penuh, nggak ada juga tempat duduk gitu ya, atau meja. Mereka sediakan meja hanya untuk kami bisa makan. Kedudukan kami diangkat. Dan sebagai konsekuensi dari kedudukan dan karya-karya kami yang mulai dikenal orang, kami pun dititipi harta sama Allah. Harta yang luar biasa, harta yang ya dalam ukuran saat itu, pada usia kami saat itu hartanya berlimpah. Tetapi apa tadi? Karena akalnya tidak dipimpin iman, kami pun mempergunakan semua titipan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa-apa yang dimaksudkan oleh Allah. Segala sesuatu yang maksud Allah apa? Untuk kalian bersyukur. Wa ista'azana la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi aku memberikan segala sesuatu itu untuk kalian bersyukur. Supaya apa? Supaya aku tambah terus nikmatnya. Tetapi ingat, apabila kalian mengkufuri nikmatku, mengingkari nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Itulah yang terjadi. Dan saya diazab dengan segala kesempitan, dengan segala kesulitan, yang itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah kepada saya. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Segala kesulitan, kesempitan, kehilangan, kerusakan yang saya alami hanya satu tujuannya, untuk saya kembali kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah melembutkan hati saya, bisa menerima hidayah yang diberikan oleh Allah, sehingga saya bisa kembali kepada Allah dengan intinya adalah kembalilah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang berserah diri. Itulah yang saya lakukan, akan teteh. Jadi mudah-mudahan kisah yang singkat ini, bagaimana tadi menjadi orang yang hidup berakal, mati beriman, mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita sama-sama, terutama bagi saya. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada saya di dalam jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dan diperbaiki kehidupan dan penghidupannya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Suara Hati yang dimuliakan Allah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah jihad bagi wanita?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ada, yang tidak ada peperangan di dalamnya, itu adalah haji dan umroh." Sahabat, mari kita bergabung menjadi peserta umroh yang akan dilaksanakan oleh Muhandis Wisata pada tanggal 19 November. Tentu saja keberangkatannya dibersamai oleh Dani Gumilar. Ya, ayo segera daftar dan bergabung di dalam umroh Suara Hati.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.